Pergilah ke Taman Nasional Bantimurung, Sulawesi Selatan, maka kesedihanmu akan terlupakan. Begitulah kiranya gambaran Taman Nasional Bantimurung yang berasal dari kata banting dan murung. Dapat diartikan sebagai tempat untuk memecahkan kemurungan. Di taman inilah lukisan dari Sang Maha Pencipta akan disuguhkan sebagai pesona yang luar biasa, mulai dari deretan kars yang menjulang tinggi, ratusan kupu-kupu yang menari-nari dengan indahnya, air terjun Bantimurung yang menakjubkan, dan danau yang super tenang yang menghanyutkan, serta beberapa goa dengan stalagmit dan stalaktit yang luar biasa. Semuanya itu dapat memecahkan kemurungan setiap pengunjungnya. Nah, perjalanan pun kami lanjutkan ke Goa Batu. Goa Batu terletak dengan berhadapan langsung dengan Danau Kasikebo. Untuk mencapai goa ini, kami harus melakukan trekking sekitar 800 meter dari air terjun Bantimurung. Dengan menaiki tangga beton setinggi 10 meter berjumlah 119 anak tangga yang berada tepat di sebelah kiri air terjun Bantimurung. Danau Kasikebo berjarak sekitar 800 meter dari air terjun Bantimurung, melewati jalan setapak dan ratusan anak tangga. Memang agak melelahkan melewati anak tangga tersebut, tetapi setelahnya Anda akan melalui jalan setapak dengan pepohonan rindang di pinggirnya. Udara sejuk pun terasa menyegarkan raga kembali. Di samping jalanan setapak ini, kami lihat adanya aliran sungai yang berwarna hijau toska. Itu adalah aliran dari Danau Kasikebo. Dan bisa juga kami nikmati sepanjang perjalanan menuju ke sana. Selain itu, kami juga bisa menikmati kicauan burung-burung yang menghuni di hutan Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarau. Ini Kasikebo memiliki arti pasir yang putih. Ujungnya tepian pasir putih dan gradasi air berwarna biru kehijauan semakin menambah keindahan Danau Kasikebo yang mempesona. Nah, bonusnya lagi kami dapat melihat kumpulan kupu-kupu yang hinggap di sekitaran danau ini. Tidak hanya satu, tapi bahkan puluhan hingga ratusan. Nah, tepian danau Kasikebo memang menjadi tempat terfavorit kupu-kupu untuk berkumpul. Semua, tadi tidur semua di situ pas kita datang. Sebelum masuk ke Goa Batu Bantimurung, kami menaiki anak tangga yang diapit tebing atau kars yang menawan. Guratan-guratan bebatuan ini mengantarkan kami ke mulut Goa Bantimurung. Sebelum memasuki Goa Bantimurung, kami pun ditawarkan untuk menyewa lampu penerangan berupa 1 patromak dan 2 buah lampu. Setelah melakukan proses penawaran, kami pun menyetujui dengan harga 100.000 sekaligus menjadi pemandu kami saat menyusuri kegelapan Goa Batu. Setelah asik menikmati keindahan bebatuan besar di mulut goa, kami pun mulai menyusuri kegelapan Goa Batu. Goa sedalam sekitar 100 meter ini mempunyai banyak cerita mistis di dalamnya. Beberapa ruangan goa yang indah dengan stalagmit dan stalaktiknya akan menghibur kami. Beruntung kami membawa petromak sehingga kami dapat menikmati keindahan setiap sudut-sudut goa di langit-langit Goa Batu Bantimurung. Masih kami jumpai kelelawar yang sedang bergelantungan menikmati tidurnya. Sudah itu ada yang sampai 60 tahun 5 sentinya. Ada ibu 20 tahun per senti, tergantung dari mineral kapurnya. Jadi hidup semua batu-batunya di sini nih. Hidup.
Karena kalau sudah mati, airnya itu tidak menetes lagi. Jadi makanya itu batunya yang begini tidak bisa dipegang. Karena mengurangi pertumbuhan, akhirnya mati. Iya. Dia bagus nih, Ji. Ini juga batunya yang menyerupai domba. Ini nih, yang sudah sampai jutaan tahun itu batunya yang begini. Sempat mau foto, nanti baru. Kami pun terus menyusuri kegelapan goa batu Bantimurung. Kami harus tetap berhati-hati saat melangkah. Stalagmit dan stalaktit akan menghadang langkah kami. Terkadang kami harus menunduk dan merangkak untuk dapat menyusuri ruang demi ruang dari goa batu. Licin itu naik. Ini bagi sama bapak. Berada dalam hati kita. Ada sebuah ruangan di dinding goa yang menurut pemandu kami sebagai tempat bertapa Raja Bantimurung. Sebuah cekungan berupa ruangan yang cukup untuk satu orang saja. Selain itu, cekungan ini dipercaya dapat memperlancar jodoh. Pengunjung yang percaya akan hal tersebut akan membawa pasangannya dan menaiki cekungan secara bersamaan dan memanjatkan doa supaya diperlancarkan jodohnya. Ada satu tempat yang tak kalah membuat kami tercengang. Di dinding goa terdapat sebuah mata air tawar yang berupa tetesan air. Mata air yang sepanjang tahun mengalir ini memaksa kami mendekatinya. Menurut sang pemandu, air tersebut dipercaya dapat membuat awet muda. Kami pun mencoba membasuhkan air goa Batu Murung ke wajah kami. Walaupun dalam hati kami tidak mempercayainya, tetapi kami ingin merasakan kesegaran mata air goa Bantimurung. Biar kemarau dia tetap. Iya. Kalau di sini tuh airnya kalau orang bilang tidak pernah kering karena memang saya pernah menyaksikan sendiri itu airnya. Tapi teman-temanku itu tidak ada yang percaya. Tapi saya hari itu kan ada yang mengatasnamakan cucunya Sunan Kalijaga. Iya. Dia datang ke sini, pakaiannya itu kayak preman Pak, tidak ada yang mau pandu. Iya. Dia kotor begitu. Tidak ada temanku yang mau pandu. Iya. Nah akhirnya saya yang dipanggil, kamu saja yang dia tunjuk saya. Iya. Jadi akhirnya beliau tuh masuk sini, ambil sarungnya, bajunya, dia taruh tasnya di sana. Iya. Nah dia mandi di sini. Jadi saya bilang, lah itu airnya habis di dalam di situ tuh di tempatnya. Jadi saya lihat itu airnya mengalir. Dia pakai sabun, nggak usah dipakai sampo di sini. Udah habis airnya. Jadi dia selesai, dia panggil saya, silakan diniatkan itu, dibaca Al-Fatihah. Jadi dia bilang ke situ lihat airnya. Jadi saya pegang naik pakai begini jongkok. Kenapa airnya banyak mengalir tapi tidak, memang airnya tidak pernah kering. Lah percaya atau tidak percaya, kamu mata kepala kamu yang melihat sendiri. Dia bilang, jadi itu banyak Pak, biasa memang orang bawa botol kosong, bahkan ada yang bawa jergen ke sini. Iya. Padahal kalau dilihat ini iya, memang kalau dilihat itu kalau dilihat secara langsung itu ada lubang juga di sana. Nah, ini tidak meresap dari tadi pagi nih, banyak orang cuci muka, banyak yang bawa pulang. Nah, tapi tetap begini saja. Nah kalau kita lihat ini kayak keruh, tapi di dalam botol itu kayak di air ruangan dingin, terdalam es. goa batu Bantimurung terdapat tempat untuk sholat. Tempat ini berupa celah batu yang sangat sempit, tak seperti ruangan pada umumnya. Dinding-dinding goa telah mengalami pergeseran sehingga ruangan ini sepertinya hanya bisa dilalui untuk satu orang saja. Nah, lekuk-lekuk keindahan goa masih dapat kami rasakan di ruangan terakhir ini. Ruangan yang begitu hening dan mencekam membuat kami terkadang merasakan hal lain yang ada di dekat kami. Beruntung saya tak sendiri, ditemani oleh suami dan adik ipar beserta pemandu dalam penyusuran goa batu Bantimurung. Setelah menyusuri ruang demi ruang goa batu Bantimurung dan merasakan suasana mistis di dalam goa, kami pun beranjak dari kegelapan goa. Ruang-ruang goa dengan cerita yang berbeda serta dinding-dinding dan atap goa yang menawan kami dapatkan di sini. Kini berakhir sudah penyusuran goa batu Bantimurung. Kami pun meninggalkan goa dengan bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk menikmati keindahan ciptaannya. Sesuatu yang indah dan tak mungkin kami lupakan kami dapatkan selama menyusuri kegelapan goa batu. Lekukan-lekukan goa dengan stalagmit dan stalaktit yang mempesona membuat kami bersyukur masih dapat menikmati keindahan dari Sang Pencipta. Tetaplah menjaga keindahan yang Allah berikan kepada kamu
dengan tidak pernah mengotorinya dengan mencoret-coret dinding goa yang dapat merusak keindahan tersebut.